Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam update story Kang Sonyo. Oke, dalam bahasan kali ini saya akan membahas sesuatu postingan yang pernah diunggah oleh seseorang yang ada di akun, kalau nggak salah di snack video ya, itu ada bahwa membahas masalah terkenanya seorang penumpang, terkena calo penumpang sampai habis sekitar Rp900.000 ya. Mereka dari penumpang ini mau melakukan perjalanan menuju Mospati, sampai masuk terminal Bungurasi dia kena calo, kena sekitar Rp900.000. Dan yang bus yang digunakan saat itu adalah bus Sugeng Rahayu ya. Bus Sugeng Rahayu. Jadi dalam postingan tersebut itu bahwa bus Sugeng Rahayu itu tidak aman dan banyak calo atau banyak, pokoknya intinya bus Sugeng Rahayu itu tidak aman. Untuk menanggapi hal itu, saya kepingin dalam pembahasan ini saya akan sekaligus memberikan tip-tip kepada kalian atau para pengguna bus, terutama dari para penumpang bus yang biasa menggunakan bus antar kota, bahkan yang jarang menggunakan bus akap. Berarti mereka hanya sering menggunakan bus alam, tapi menggunakan bus antar kota, antar provinsi jarang menggunakan, sehingga mereka masuk terminal tidak mengetahui kena calo dan kena sekian-sekian yang seharusnya ongkosnya itu sekitar 30 ribuan lah, mungkin jadi kena 900.000. Oke, dalam pembahasan ini untuk pertama kali saya akan beritahu kepada kalian, bagi terutama yang babi yang musting ya, bahwa perlu diketahui bahwa PO bus Sugeng Rahayu itu aman sekali. Jadi kalau di dalam postingan itu mengatakan bus Sugeng Rahayu itu kurang aman, itu tidak benar. Jadi dalam bagi para pengguna, kalau mau menggunakan bus PO Sugeng Rahayu, jangan khawatir dan jangan takut karena aman ya. Apapun kalian penumpang, itu pun seandainya kalian barang kalian tertinggal di dalam bus dan sekalian terlanjur turun, busnya terlalu jalan pun, Anda segera hubungi mandoran pun, itu barang masih pasti diketemukan, nggak mungkin hilang. Apapun itu tas ataupun itu apalah, selama barang itu bis itu masih barang itu masih dalam bis, pasti ditemukan dan pasti seandainya kondektur ataupun kernet pun mengetahui barang ada di situ, pastilah akan dirawat, dan suatu saat nanti bila barang itu ditanyakan pasti ada ya. Jadi tidak usah khawatir menggunakan bus Sugeng Rahayu. Bus Sugeng Rahayu itu aman, cepat dan nyaman. Oke, untuk tip-tip yang lain yang bagi Anda para penumpang untuk menghindari calo itu ada beberapa tip ya. Saya tidak akan menyebutkan beberapa tip. Tip yang pertama itu adalah, yang satu adalah yang pasti Anda harus bisa membaca tulisan. Jadi tidak buta huruf ya, arti buta huruf dan buta pengetahuan atau buta buta penerangan, jangan sampai. Kalau saya mungkin, jadi bisa baca, oh itu tujuan mana, itu tip yang pertama. Tip yang kedua, seandainya mau Anda melakukan perjalanan kemanapun, sebisa mungkin hindari menanyakan di dalam terminal. Nah, jadi Anda harus di luar terminal dulu, jauh-jauh di luar terminal, atau tanya sebelum melakukan perjalanan, tanya kepada temennya kemana, naik bis apa dan segala macam. Itu perlu tahu dulu, tanya dulu, jangan sampai tanya di dalam terminal. Bisa mungkin jangan tanya di dalam terminal, kan itu bisa mengundang atau mendatangkan calo-calo yang akan memangsa Anda pada saat Anda melakukan perjalanan. Itu yang tip yang pertama, jangan tanyakan dalam terminal, tapi pertanyakan dulu sebelum Anda masuk ke dalam terminal. Jadi Anda menyatakan kalau bisa mungkin Anda mau berhenti dulu di warung makan, di situ menanya-nanya, atau di mana misalnya, oh bus pakai bus Sugeng Rahayu ya, seperti itu. Anda jadi begitu Anda masuk terminal, Anda tidak bingung ya. Itu tip yang pertama. Yang tip yang kedua, setelah Anda masuk terminal, jangan kelihatan linglung. Jadi Anda masuk terminal seakan-akan Anda sudah tahu tempatnya di mana, bisnya di sana. Seakan-akan Anda itu harus tahu dulu. Jadi walaupun Anda tidak tahu, tapi seakan-akan kayak ya dibuat apa ya, keminter, sok pintar lah. Jadi seakan-akan tahu bus tempatnya Anda di mana. Kalau ternyata bingung juga, yang penting masuk dulu terminal, jangan tanya pada siapa-siapa. Kalau atau ketemu petugas, terus itu ada ketemu Pak Polisi atau ketemu petugas LLD atau ketemu petugas terminal,
baru ditanya. Jadi jangan menyebutkan tujuan, jangan menanyakan kemana tujuan Anda. Jadi yang Anda tanyakan, Pak, ini PO ini di mana parkirnya. Jadi jangan menanyakan, sekali lagi ya, jangan menanyakan tujuan Anda. Misalnya, Pak, saya mau ke Jogja, busnya yang mana? Jangan. Itu bisa, seandainya yang Anda tanyakan itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, nggak masalah. Tapi kalau orang yang Anda tanya itu orang nggak bertanggung jawab, justru dia akan memanggilkan calo untuk Anda, jangan akan menjadi mangsanya ya. Jadi seandainya masuk terminal, Anda masuk saja langsung ke arah tujuan bus tersebut. Jadi bus itu mana? Oh, busnya di Bus Sugeng Rahayu, ada parkir sebelah sana, gitu aja. Jadi tidak perlu kita menanyakan tujuan kemana ya. Yang penting, yang pasti utamanya yang pertama tadi adalah tidak buta huruf, jadi tahu tujuan itu kemana, tahu ya. Oke, untuk tip yang berikutnya adalah tip ketiga. Setelah Anda tahu di mana tempatnya parkir bus tersebut atau tempatnya bus parkir, jadi bus itu atau melakukan perjalanan kemana, Anda tahu di mana parkirnya dan di mana tempat pemberangkatannya. Silahkan untuk yang tip yang berikutnya adalah langsung datangi ke arah bus tersebut, arah di mana tempat bus itu parkir. Langsung Anda datang ke tempat parkirnya, langsung naik ke dalam bus ya. Tidak perlu tanya. Yang perlu ditanyakan hanya kepada konduktornya aja, misalnya yang pakai seragam. Jangan ditanyakan kepada orang lain. Jadi yang Anda tanya adalah yang memakai seragam. Itu kan pastilah ada sebuah PO itu dia menggunakan seragam tertentu. Tanya kepada orang, ini ke sini. Oh ya, langsung Anda naik aja. Tidak perlu tanya ongkosnya berapa dan segala macam, tidak usah tanya. Langsung naik aja, langsung naik ke dalam bus, duduk di situ. Kecuali setelah Anda naik dalam bus, nanti orang yang berseragam tersebut bilang, Mas, ke agen dulu untuk cari tiket. Itu beda lagi. Pastilah di situ ada tiket khusus atau tiket miliknya PO tersebut, ada tiket untuk pembelian tiket khusus. Jadi begitu Anda naik bus, pastilah nanti tiket yang ada di miliknya PO tersebut resmi. Jadi tidak harga bajakan ya, harga yang udah di harga calo lah. Jadi begitu sampai tempat parkir bus, Anda langsung aja naik dalam bus, langsung duduk. Tidak perlu tanya kemana, kesana kemana, kita duduk aja. Itu yang tip yang berikutnya. Lalu setelah Anda duduk di situ, nanti jangan sekali-kali seandainya ada yang menanyakan mau kemana Pak, sudah beli tiket belum Pak, tidak usah, diam aja. Seandainya yang menanyakan itu orang berseragam, silahkan jawab. Tapi seandainya orang yang tidak berseragam, saya bisa beri jangan jawab, karena kemungkinan itu adalah calo. Dan Anda harus waspada seandainya. Dan tentunya calo itu tidak akan meminta bayaran di dalam bus ya. Dia pasti ngajak keluar untuk negosiasi harga. Kalau seandainya calo di atas bus tidak ada kemungkinan tidak. Jadi kalau seandainya ada juga calo yang naik bus juga ada. Tapi untuk bagian yang naik bus tertentu jangan sekali-kali membayar kepada seseorang yang tidak berseragam, jadi tidak berseragam layaknya resmi dari PO ya. Lalu tip berikutnya adalah setelah Anda naik bus, nanti Anda seandainya di situ tidak ada agen yang menjual tiket, jadi tidak ada agen khusus. Misalnya ada naik bus Sugeng Rahayu, di situ ada agen khusus, Anda harus membeli tiket itu, bisa Anda beli tiket. Tapi seandainya tidak ada agen khusus dan harus membayar di atas bus, jangan sekali-kali membayar ongkos Anda di sebelum keluar dari terminal ya. Jadi bus itu harus keluar dulu dari terminal dulu, dia jalan dulu. Setelah di luar, dia pasti Anda harus bayar, karena tentunya nanti konduktor itu akan meminta bayaran atau minta karcis ongkos perjalanan Anda itu ada di luar terminal, jadi tidak ada di dalam terminal. Selama di dalam terminal itu ya kemungkinan besar yang meminta tiket pada Anda itu bukanlah konduktor, itu kemungkinan bisa jadi itu calo tidak resmi. Jadi Anda diusahakan membayar di luar terminal, jadi setelah bis itu berjalan, Anda insya Allah Anda akan selamat di situ. Jadi itulah tata cara Anda seandainya Anda melakukan perjalanan menggunakan bis akap atau bis antar provinsi. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa PO Sugeng Rahayu itu aman, tidak ada isinya. PO itu aman, nyaman dan cepat. Tentu tiketnya murah dan perjalanannya nyaman. Jadi jangan khawatir, gunakan PO Sugeng Rahayu. Dan tentunya perlu Anda tahu bahwa saya dulu adalah alumni daripada PO Sugeng Rahayu pada tahun 2013. Jadi tidak usah khawatir, sekali lagi PO Sugeng Rahayu adalah aman. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Kang Sonyol, Story Update Kang Sonyol. Bye bye.
Jangan lupa